Terima kasih telah mengklik video ini. Kita kali ini akan membahas soal dari CCMO, yaitu Canada Junior Mathematics Olympiad, yang dimana bagi saya soalnya ini masih cukup bagus untuk dijadikan soal OSP SMA ya. Mungkin nomor 1 ataupun OSN nomor 1 karena masih bisa dilihat langsung idenya bagaimana. Seperti itu. Oke, diberikan trapesium ABCD dengan dengan AB sejajar CD, dan ini ada yang salah ya. Harusnya AD tak sama dengan BD. Maaf, AD tak sama dengan BC. Ya, ini salah. Harusnya BC ya. Oke, AD-nya nggak sama dengan BC, alias tidak sama kaki gitu ya, trapesiumnya. Oke, misalkan omega adalah lingkaran yang melalui titik CD dan berpotongan dengan garis AC, AD, BC, BD berturut-turut di titik W, X, Y, Z. Buktikan WZ, XY, dan garis AB itu konkuren. Konkuren itu berpotongan di satu titik. Seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu gambarnya ya. Konstruk gambarnya. Nah, eh, kira-kira seperti itu, dia berpotongan di titik kalau kita gambar. Nah, bagaimana cara membuktikan ini? Pertama, untuk membuktikan dia berpotongan di satu titik kan ada banyak toolsnya ya. Tapi kalau kita bisa berpikir sejenak bahwa jika ini adalah perpotongan, maaf, jika XY, ZW, dan AB ini adalah radikal aksis dari tiga lingkaran yang berbeda dan mereka tidak paralel gitu, maka pasti berpotongan di satu titik, yaitu E, dan E ini dikatakan sebagai radikal senternya. Oke, jadi idenya adalah membuktikan E itu adalah radikal center bagi tiga lingkaran yang akan kita cari. Seperti itu. Oke, di sini sudah ada satu lingkaran, yaitu lingkaran omega tadi. Nah, sekarang lingkaran lain yang akan kita buktikan bahwa uh, XY atau WZ atau AB itu adalah radikal center. Pertama kita coba lihat di lingkaran ABX. Apakah ABX ini konsiklik atau tidak? Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuktikan ABX konsiklik? Sebenarnya ini mudah ya untuk ditebak. Karena kan kita punya DCX itu konsiklik. Akibatnya kita pakai sudut berarah karena belum tahu apakah E-nya nanti letaknya di mana. Jadi kita main aman saja pakai sudut berarah seperti itu. Sudut berarah dari XYB itu sama dengan sudut berarah dari XYC. Nah, sama dengan sudut berarah dari XTC yang sama dengan sudut berarah dari XAB. Berarti karena sudut berarah dari XYB sama dengan sudut berarah dari XAB, akibatnya XYBA itu konsiklik. Nah, apa akibat dari konsiklik? Berarti si XY-nya adalah radikal center, radikal aksis bagi DCX dan ABX. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Akan dibuktikan bahwa ABWZ itu konsiklik. Kenapa kayak gitu? Karena tujuannya membuktikan WZ bakalan jadi radikal aksis juga, AB jadi radikal aksis juga. Seperti itu. Oke, gimana cara buktikannya? Pertama, perhatikan bahwa sudut berarah dari AWZ itu sama dengan sudut berarah dari
CWZ. Seperti itu. Nah, itu sama dengan sudut berarah dari CDZ yang sama dengan sudut berarah dari CDB. Dan yang sama dengan sudut berarah dari ABD yang sama dengan sudut berarah dari ABZ. Nah, karena sudut berarah dari AWZ sama dengan sudut berarah dari ABZ, maka ABWZ itu konsiklik. Jadi ada lingkaran yang berwarna biru melalui ABWZ. Seperti itu. Nah, akibatnya apa kalau ABWZ itu konsiklik? Akibatnya adalah WZ yang merupakan perpotongan dari lingkaran merah dengan lingkaran biru itu sebagai garis yang melalui WZ itu sebagai radikal aksisnya. Seperti itu. Dan karena AB adalah perpotongan dari lingkaran hitam dengan lingkaran biru, maka garis AB adalah radikal aksis juga bagi lingkaran hitam dan lingkaran biru. Nah, akibatnya berdasarkan radikal aksis teorem, kita punya XY, WZ, dan AB itu konkuren atau berpotongan di satu titik, yaitu E. Nah, jadi terbukti bahwa E adalah radikal senternya. Seperti itu. Oke, jika ada yang ditanyakan saja. Kalau belum jelas, sekian saja dulu kali ini. Seperti itu.